Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembahasan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tingkat SLTA kelas 10 semester 2. Jika pada pembahasan yang sudah lewat kita membahas tentang materi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan sekarang kita akan membahas mengenai materi sengsara dan wafat Yesus. Baik peserta didik sekalian, sebelum kita mengawali pembahasan materi kita, maka terlebih dahulu saya mengundang peserta didik sekalian untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu kepada kami. Sebab nyatalah dalam hidup kami bahwa kasih-Mu itu tidak pernah putus oleh kedosaan kami sekalipun. Bahkan saat dunia diselimuti maut, Engkau merelakan Putra-Mu sendiri menjadi penebus kami. Semoga seperti Kristus, kami pun selalu setia kepada Engkau, meskipun harus menderita, sengsara, dan wafat. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peserta didik sekalian, kompetensi dasar dari materi kita adalah memahami pribadi Yesus Kristus yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah pada akhir pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Menjelaskan dengan kata-katanya sendiri apa pesan kisah sengsara menurut Injil Lukas. Menjelaskan hubungan makna sengsara dan wafat Yesus dengan pemahaman kerajaan Allah. Selanjutnya, menyebutkan tindakan-tindakan yang menunjukkan pengorbanan demi kebahagiaan orang lain. Nah, demikian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Baik peserta didik sekalian, kita masuk ke pembahasan yang pertama atau bagian A, yaitu kisah sengsara dan wafat Yesus. Lukas 22 sampai 23.
kematian merupakan peristiwa yang amat sangat biasa. Apapun yang hidup pasti suatu saat akan mati. Kematian seolah menjadi titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu, lenyap bagai ditelan bumi. Tetapi, iman Kristiani menegaskan bahwa seharusnya kematian dihayati sebagai pintu masuk pada kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah. Sengsara dan wafat Yesus juga merupakan tanda agung dari kerajaan Allah. Yesus telah mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Yesus menyadari bahwa kesaksian yang paling kuat dalam mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah ialah kesediaannya untuk mati demi kerajaan Allah yang diperjuangkannya. Maka Yesus berani menghadapi resiko ini dengan penuh kesadaran dan tanpa takut. Peserta didik yang terkasih, kita akan melihat konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Yang pertama, yaitu konteks perayaan Paskah. Sengsara dan wafat Yesus terjadi menjelang perayaan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah perayaan untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka menghayati peristiwa tersebut sebagai wujud keterlibatan Allah yang menyelamatkan. Perayaan ini berlangsung selama 7 hari dan menjadi pekan roti tak beragi. Pada saat perayaan Paskah itu, seluruh rakyat dari berbagai pelosok berziarah ke Yerusalem, termasuk Yesus dan para muridnya. Dan pada saat itulah Yesus ditangkap dan dihukum mati oleh penguasa agama Yahudi. Kemudian yang kedua, pemberontakan terhadap pemerintahan Roma. Setiap perayaan Paskah selalu terjadi pemberontakan. Karena itu, tentara Roma selalu siap siaga. Yesus dan para muridnya dicurigai sebagai pemberontak. Karena itu, para pemuka agama Yahudi mempunyai alasan yang kuat
untuk menghukum dan menghadapkan Yesus pada Pilatus. Selain itu, mereka juga mempunyai alasan politis tersendiri untuk menjatuhkan Yesus, karena Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Hal itu sangat dilarang dalam agama Yahudi. Selain itu, kehadiran Yesus dengan berbagai kritikannya sangat mengganggu posisi mereka. Kemudian yang ketiga, konteks sosial yang ketiga adalah munculnya Mesias palsu. Pada zaman Yesus, banyak bermunculan Mesias palsu, dan Yesus dianggap sebagai salah satu dari Mesias palsu tersebut. Tetapi Injil dengan jelas membedakan Yesus dengan Mesias palsu. Hal ini dapat diketahui dari tindakan Pilatus, di mana ia berusaha membebaskan Yesus. Tetapi karena Pilatus takut pada masa Yahudi saat itu, maka ia tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kemudian yang bagian B, siapa saja orang-orang atau kelompok-kelompok yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus. Yang pertama, para petinggi agama Yahudi. Alasan mereka karena warta dan tindakan Yesus mau merombak agama Yahudi. Perubahan agama dianggap dapat menimbulkan murka Allah dan membahayakan bangsa. Hal ini terkait kritikan Yesus mengenai praktek hukum Taurat Yahudi yang cenderung menindas rakyat kecil. Kemudian yang kedua, para petinggi pemerintahan. Alasan mereka pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dan pernyataan dirinya sebagai Mesias dapat menumbuhkan harapan baru pada bangsa Israel akan datangnya Mesias. Dan hal itu dapat mendorong mereka untuk melakukan pemberontakan. Kemudian yang ketiga, vonis hukuman mati. Diajukan oleh majelis atau mahkamah agama. Kemudian disetujui oleh Pilatus. Hukuman mati di kayu salib bagi orang Yahudi berarti dibuang oleh bangsanya dan dikutuk Allah. Kemudian yang bagian C yaitu
kisah sengsara dan kematian Yesus. Itu diawali dari penangkapan di Taman Getsemani. Jadi kisah sengsara dan kematian Yesus itu bermula dari penangkapannya di Taman Getsemani. Yesus mengetahui bahwa ia akan mengalami kesengsaraan sebagai konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Dalam rangka mempersiapkan diri, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga sebagai berikut. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Dan setelah selesai berdoa, kemudian Yesus ditangkap dan digiring sebagai penjahat. Kemudian yang kedua, Yesus diadili oleh pengadilan agama. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Setelah imam besar selesai menjebak Yesus, tetapi tidak menemukan kesalahan, kemudian Yesus dibawa ke rumah Mahkamah Agama. Mahkamah Agama melanjutkan sidang dan mengajukan pertanyaan. Apakah engkau Mesias? Ketika Yesus menjawab bahwa dia Mesias, sidang ditutup. Sebab jawaban itu menjadi alasan yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menghukum Yesus. Dan mereka pun sepakat untuk menghukum Yesus dan kemudian dibawa ke Pilatus sebagai wakil pemerintah Roma yang berkuasa waktu itu. Kemudian yang ketiga, Yesus diadili oleh pengadilan negeri. Wakil pemerintah Roma yang berkuasa waktu itu adalah Pontius Pilatus. Pilatus menanyakan apa yang menjadi kesalahan Yesus, tetapi tidak ditemukan. Walaupun demikian, ia tetap membuat kompromi yang tidak adil untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kemudian yang keempat, wafat Yesus. Ada dua firasat alam yang menyertai wafat Yesus menurut Lukas, yaitu kegelapan meliputi seluruh daerah itu pada tengah hari, dan terbelahnya tirai bait Allah menjadi dua. Peristiwa kegelapan memiliki arti khusus, yakni sebagai wujud keterlibatan Allah atas kematian Yesus. Melalui kegelapan, Allah mau menyatakan terang kehidupan baru yang akan muncul. Dari kegelapan lahirlah Mesias yang membawa keselamatan. Sedangkan tirai bait Allah terbelah dua berarti kematian Yesus membawa perubahan radikal, yakni Allah terbuka bagi semua bangsa.
Allah adalah Allah beserta kita, berada di tengah kita, tidak terikat pada bait Allah. Tirai di bait Allah memisahkan antara orang Yahudi dengan orang kafir, dan memisahkan dengan kaum perempuan. Peserta didik yang terkasih, kita akan melihat apa makna sengsara dan kematian Yesus ini. Makna sengsara dan kematian Yesus yang pertama adalah kematian Yesus adalah konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Pewartaan Yesus dalam sabda dan tindakannya sangat radikal. Banyak pihak yang tersinggung dengan sepak terjang Yesus. Namun, keberanian Yesus menghadapi risiko, termasuk kematian, turut memberanikan para pengikutnya untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, wafat Yesus sebagai tanda ketaatannya dan kesetiaannya kepada Bapa. Yesus menerima semua yang terjadi atas dirinya dengan rela. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam rencana penyelamatannya. Yesus menyadari bahwa kematian adalah bagian dari rencana Bapanya. Tugas untuk mewartakan kerajaan Allah menuntut kesetiaan dan taruhan nyawa. Kemudian yang ketiga, kematian Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Dengan peristiwa salib, kita melihat penyertaan Allah dalam hidup manusia. Allah yang berbelas kasih tidak pernah meninggalkan manusia, termasuk dalam kesengsaraan dan penderitaan. Allah tetap menjadi Allah beserta kita. Allah senasib dengan manusia sampai pada kematian. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kematian Yesus menyelamatkan manusia. Penyerahan diri Yesus kepada Allah telah mempersatukan kita kembali dengan Allah. Rekonsiliasi atau perdamaian antara kita dengan Allah telah terjadi berkat kematian Yesus di salib. Nah, peserta didik yang terkasih, sampai di sini pembahasan materi kita tentang sengsara dan wafat Yesus. Semoga hal ini semakin memperkuatkan iman dan kepercayaan kita, serta membuat kita semakin percaya dan penuh penyerahan diri kepada kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati. Amin.